Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya di hari? Semoga sehat selalu di perantauan nggih. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya dan dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan semuanya, kita bakal membahas kasus PMI di negara Hong Kong. Ketika si PMI ini melakukan kesalahan sampai kopernya ini dilempar oleh majikannya, kan kawan. Nah, kesalahannya apa sih kok sampai sefatal itu? Walaupun kasus ini sepele, tetapi lagi-lagi ini dianggap fatal oleh hakim jika kasus ini sampai dilaporkan ke polisi. Jadi silakan kawan-kawan simak videonya sampai habis, sepele tapi fatal. Dan ini adalah video yang bakal kita bahas. Oke, Rek, beredar di grup ya bahwa ada Mbak Indonesia ini diusir oleh bosnya ketika si Mbak Indonesia itu ketahuan memakan tomat buah-buahan milik majikannya. Ketika dia ini ketahuan, alhasil si mbaknya ini diinterminate, dan saat itu langsung mbaknya disuruh keluar. Dan yang paling parah kan kawan, koper berisi baju dan barang-barang mbaknya ini langsung dilempar keluar oleh majikannya, kan kawan. Cuman gara-gara ini tomat buah-buahan. Cuman perkaranya adalah tomat buah-buahan, kan kawan. Oke, Rek, tidak ada keterangan jelasnya mbaknya ini bekerja berapa lama. Nah, di dalam kasus ini apa sih pelajarannya? Jadi kita pernah kedapatan kasus yang sama, tetapi beda pencurian. Kalau ini kan tomat, tapi kalau dulu ini kan masalah bakso kan. Tapi yang ngambil itu adalah PRT asal PL, kan kawan. Nah, jadi kisah Mbak PL itu gimana sih? Jadi Mbak PL ini masih baru bekerja di negara Hong Kong karena dia masuk bekerja ke negara Hong Kong tahun 2015. Kemudian tahun 2017 ini kejadiannya. Jadi pada waktu itu mbaknya ini makan siang, mungkin karena majikannya pelit, mungkin majikannya itu cuman memberi min aja, kuncai min. Mungkin majikannya itu tidak memperbolehkan mbaknya ini untuk keluar cari makan. Alhasil mbaknya itu cuman makan mie terus, kan bosen nih. Karena dia ini bersih-bersih kulkas dan sejenisnya, akhirnya mbaknya ini di dalam kulkas bagian freezer ini ngeliat satu bungkus bakso. Mbaknya itu dalam hati dia tuh pengen memakannya, kan kawan. Dan benar, pada siang itu mbaknya ini memakan bakso tersebut sampai habis satu bungkus. Dan harga dari bakso tersebut ini $100 Hong Kong. Jadi isinya ada beberapa, kan kawan. Nah, dimakan sama Mbak E. Itu seperti itu. Tetapi aku tidak percaya bahwa mbaknya itu menghabiskan satu bungkus, kan kawan. Karena kalau $100 Hong Kong itu lumayan banyak kan baksonya. Ada berapa? 10 lebih ya kalau bakso enak, ya kan kawan. Nah, itu dimakan sama mbaknya, kan kawan, sampai habis. Alhasil satu yang menurut aku itu lucu adalah, itu kan kejadiannya tanggal 10 April 2027, tapi mbaknya ini dilaporkan tanggal 30 Mei 2027. Jadi tidak itu hari, kan kawan, dilaporkan. Nunggu sampai 1 bulan kemudian baru dilaporkan, kan kawan, oleh majikannya ini. Dan ketika dilaporkan oleh majikannya ini majikan tidak hanya melaporkan masalah bakso saja, tapi juga masalah katanya si bos ini kehilangan sepatu dan juga sandal sepasang yang harganya mahal banget, itu katanya ya. Tetapi ketika di persidangan si majikan ini tidak bisa membuktikan bahwa dia ini kehilangan sepatunya sepasang, sandalnya sepasang,
di pengadilan. Jadi karena tidak ada bukti masalah sepatunya hilang, tidak ada bukti bahwa mbaknya yang mengambil, alhasil kasus yang diajukan oleh majikan mengenai sepatu dan sandal itu dicoretkan kawan. Dan majikan tetap mengkasuskan mbaknya ini perkara maling bakso tadi. Nah, padahal kan kawan, pembela Mbak E ini minta pembebasan mutlak tanpa adanya persyaratan, tanpa adanya pengikat syarat, namun sama hakim ditolak. Jadi ketika si pembela Mbak E atau pengacara pembela Mbak E ini meminta pembebasan tanpa syarat, secara otomatis jadi tidak ada embel-embel catatan hitam di kantor kepolisian atau di imigrasi Hong Kong. Tetapi hakim menolakkan kawan, karena kata hakim kepercayaan kepada PRT oleh majikan itu mahal harganya. Jadi menurut dia bahwa kepercayaan yang diberikan oleh majikan itu mahal harganya. Ketika si PRT ini telah melakukan pencurian milik majikannya berupa bakso ataupun cuman berupa tomat buah, ini tetap aja dianggap fatal kan kawan, dan harus mendapatkan denda $800 Hong Kong. Harga baksonya $100 Hong Kong, mbaknya harus mendapatkan denda $800 Hong Kong dibayarkan kepada majikannya atau mantan majikannya kan kawan. Jadi dari kasus ini sampai tahu kan, ketika kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT-nya sekecil apapun itu, maka dampaknya besar. Contoh mbaknya ini di blacklist oleh majikannya, dan kemudian dia ini deportasi, diinterminate oleh majikannya, tidak bisa bekerja lagi ke negara Hong Kong kan kawan. Karena lagi-lagi mbaknya ini mencoba untuk meminta maaf, dan bahkan dari jaksa pembela mbaknya ini juga meminta kepada hakim untuk meringankan kasus ini, dibiarkan bekerja ke negara Hong Kong. Tapi lagi-lagi hakim tetap memutuskan bahwa mbaknya ini sudah tidak bisa lagi bekerja di negara Hong Kong karena melanggar penyalahgunaan kepercayaan majikan, yaitu nyuri bakso tadi. Sepele kan, tapi fatal kan kawan. Jadi hati-hati kan kawan. Untung aja mbaknya yang nyuri tomat buah ini cuman diinterminate, cuman dibuang kopernya. Tapi kalau sampai dia ini dilaporkan ke polisi, ini fatal. Bisa mbaknya juga menghadapi tuntutan persidangan dari mantan majikannya. Sepele, tapi dampaknya besar. Kalau sampai sudah dituntutkan, disidangkan, mbaknya itu juga bakal disuruh ganti tomat tadi kan kawan. Kemudian juga bisa di blacklist kan kawan. Sepele, tapi dampaknya besar. Gaya tomat itu berapa sih? Murah loh. Yang tomat murah di pasar itu kan harganya sekitaran 15 sampai 20 sekilo kan. Kenapa sampean kok mengambil punyaan majikan sampean? Jadi ini pelajaran buat kawan-kawan semuanya, bahwa hati-hati kalau sampean ngelihat makanan pengen makan, kalau sampean ngelihat jajan rasanya pengen ngambil, kalau sampean ngelihat uang rasanya pengen ngambil, mending langsung disingkirkan atau sampean langsung minta sama majikan untuk diizinkan beli makanan. Jangan sampai Anda melakukan pencurian milik majikan. Apalagi kalau majikan seperti dua PRT tadi, yang satu memang dasarnya pelit, yang satunya memang dasarnya jahat. Jadi ketika pelit dan jahat jadi satu, akhirnya apa? Melaporkan perkara pencurian cuman karena bakso, cuman karena tomat, harus marah-marah.
berapa sih harganya, murah. Tapi lagi-lagi kadangkala memang majikan tidak ada waktu untuk beli tomat, atau mungkin tidak ada waktu untuk beli ini itu. Jadi ketika tidak ada waktu untuk beli ini itu, mereka ini tidak mengizinkan, bahkan tidak memperbolehkan sampean untuk mengambilnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi memang mereka pelit ya, pelit, dan ada majikan yang memanfaatkan situasi kesalahan sampean untuk membuat Anda ini membayar lebih. Contoh, harga cuma sepele, sampean harus membayarnya berkali-kali lipat. Itu kenapa kemarin saya bahas, sampean mengambil harga murah, sampean bakal membayarnya harus berkali-kali lipat. Harga tewel cuman 20 Hong Kong dolar, sampean ngambil, sampean bisa dituntut berkali lipat. Jadi 20 dolar menjadi 300 dolar Hong Kong, bahkan sampai 500 dolar Hong Kong. Kasus pengambilan kelor, daun kelor, harga nggak seberapa, tapi dituntut membayar sampai 300 Hong Kong dolar. Sepele, tapi kalau sampean sudah menghadapi tuntutan hukum, maka sampean kena dendanya berkali-kali lipat. Dari sini sampean paham? Semoga adik-adik yang baru, kalau bisa jangan sampai Anda makan punyaan majikan sebelum sampean dikasih, apalagi sampai melakukan pencurian. Fatal akibatnya seperti 2 orang PRT tadi kan kawan. Jadi tolong lain kali berhati-hati kalau sampai mentok banget pengen mangan, mentok banget pengen jajan, meduna rek tuku jajan, tuku buah-buahan sing wakeh dekekno ning omah. Lek majikan sampean maling, lapor nol balik ya. Intinya seperti itu. Semoga dengan kejadian seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Tapi kalau majikan kita mengambil jajan kita, mengambil es krim yang kita taruh di kulkas, mereka itu cuman iya aku ambil, maaf ya, cuman itu. Tapi kita tidak mempermasalahkan, kita tidak sampai melaporkan bosnya, padahal sama-sama maling, betul enggak? Nah ini bedanya kita sama bos kan kawan. Tetapi mereka tidak memaafkan. Coba kasus maling majikan ini diperbesar, alhasil para warga lokal malu. Jadi lain kali kalau bos sampai maling jajan, lapor ke polisi kan kawan. Ya, semoga dengan kejadian seperti ini menjadi pelajaran kita semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.